Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Luka, NPM 31190001, semester 7A, mata kuliah Pragmatik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi pada Grup Facebook. A. Latar belakang. Tindak tutur merupakan salah satu sumber kajian dari pragmatik yang mengacu pada penggunaan bahasa berdasarkan pada konteks. Pragmatik merupakan bagian dari performansi linguistik. Hubungan pragmatik dan tindak tutur sangat erat karena tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik. Menurut Van Dijk 1977 halaman 167. Austin kemudian mengusulkan pembagian tindak tutur menjadi 3, yakni tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ketiganya terjadi pada saat tuturan dituturkan. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Austin menyatakan bahwa lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Tindak tutur lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang selain berfungsi menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Bagi Nasrullah, tahun 2015, media sosial merupakan medium di internet yang membolehkan pengguna mempresentasikan dirinya ataupun berhubungan, bekerja sama, berbagi, berbicara dengan pengguna lain, membentuk jalinan sosial secara virtual. Facebook merupakan salah satu media elektronik yang saat ini paling banyak digunakan untuk berkomunikasi. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana penggunaan tindak tutur ilokusi pada grup di Facebook? C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui penggunaan tindak tutur ilokusi pada grup Facebook yang merupakan sesuatu yang khas yang dimiliki manusia dan merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan setiap manusia. Melalui tindak tutur juga, manusia dapat menyampaikan maksud yang ingin disampaikan. Berikut tujuan khusus. Tujuan khusus untuk mengetahui penggunaan tindak tutur ilokusi pada grup Facebook. D. Kajian pustaka. Ghazali dan Simatupang 2021 tentang analisis tindak tutur ilokusi dalam status Facebook Presiden Joko Widodo. Dengan tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk ilokusi, strategi kesantunan, dan konteks situasi yang digunakan dalam status Facebook PJW. Data dalam penelitian merupakan data tulis yang disalin dari laman Facebook PJW pada rentang waktu 1 Februari 2021 sampai 22 Maret 2021. Data dianalisis menggunakan klasifikasi ilokusi, Shirley, dan teori kesantunan Brown dan Levinson. Kemudian, analisis dilanjutkan pada penjelasan konteks yang melatar belakangi status dalam akun PJW selama periode waktu penelitian yang sudah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan Facebook PJW paling banyak difungsikan untuk memberikan pernyataan atau statement tentang suatu hal. Yang berikut, menurut Saputro Hendra 2013,
tentang tuturan ilokusi dalam komunikasi pada status dan komen Facebook. Dengan tujuan adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan jenis tindak tutur ilokusi yang muncul dalam status dan komen di Facebook. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi tuturan ilokusi apa saja yang terdapat pada status dan komen di Facebook yang menunjukkan tingkat kesantunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2007 yang menulis status dan komen di Facebook. Objek penelitian ini adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian, yaitu tindak tutur ilokusi pada status dan komen di Facebook. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak penggunaan bahasa. Teknik catat dilakukan dengan pencatatan tindak tutur ilokusi yang terdapat pada status dan komen Facebook yang segera dilanjutkan dengan mengklasifikasi atau pengelompokan. Berdasarkan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa ditemukan jenis dan fungsi tindak tutur ilokusi dalam status dan komen di Facebook yang terdiri atas 1. Jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan terdiri atas 5 jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur representatif meliputi menyatakan, mengakui, melaporkan, menyebutkan, dan menunjukkan. Tindak tutur direktif meliputi mengajak, meminta, menyuruh, memohon, menyarankan, menantang, memaksa, dan memberikan aba-aba. Tindak tutur komisif meliputi menawarkan, menyatakan kesanggupan, dan berjanji. Tindak tutur ekspresif meliputi mengucapkan terima kasih, mengkritik, menyalahkan, mengeluh, dan memuji. Serta tindak tutur deklarasi meliputi tindak tutur deklarasi yaitu melarang. 2. Fungsi tindak tutur ilokusi yang ditemukan terdiri atas 4 jenis, yaitu A. Fungsi kompetitif meliputi meminta dan mengemis. B. Menyenangkan meliputi mengucapkan terima kasih. C. Bekerja sama meliputi mengumumkan dan melaporkan. Serta D. Bertentangan meliputi memarahi. Teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna atau maksud yang disampaikan penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca. Penelitian relevan. Penelitian yang relevan yang pertama adalah Saputro Hendra tahun 2013 yang berjudul Tuturan Ilokusi dalam Komunikasi pada Status dan Komen Facebook. Penelitian dilakukan oleh Saputro Hendra, yakni meneliti mengenai jenis tindak tutur yang muncul dalam komen Facebook dan meneliti fungsi-fungsi tuturan ilokusi yang terdapat dalam status dan komen dalam Facebook. Sehingga peneliti lebih berfokus pada kedua konteks tersebut. Adapun persamaan dalam konteks yang dikaji ini adalah sama-sama meneliti mengenai tindak tutur ilokusi dalam Facebook dan perbedaan penelitian terdahulu mengkaji dalam Facebook pada bagian komen dan penelitian sekarang terdapat pada bagian grup Facebook. Peneliti yang kedua adalah Ghazali dan Simatupang 2021
yang berjudul tentang analisis tindak tutur ilokusi dalam status Facebook Presiden Joko Widodo. Yang dilakukan oleh peneliti Ghazali dan Simatupang adalah meneliti mengenai bentuk ilokusi, strategi kesantunan, dan konteks situasi yang digunakan dalam status Facebook PJW. Penelitian yang ketiga yang dianggap relevan adalah Iswari dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul tentang tindak tutur bahasa Toraja pada kolom komentar media sosial Facebook Karabe Toraja, volume 8 nomor 2. Penelitian yang dilakukan oleh Iswari dan kawan-kawan adalah mengenai jenis dan bentuk tindak tutur bahasa Toraja yang digunakan dalam media sosial pada kolom komentar di laman Karabe Toraja. Dalam penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup dominan. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai tindak tutur ilokusi dalam media Facebook, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, perbedaannya terdapat pada objek yang dikaji. G. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, seperti sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Sugiono, tahun 2017. H. Objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada media grup Facebook. I. Bentuk data. Nur 2011 dalam Rahayu 2017 halaman 137. Bentuk data dalam penelitian ini adalah informasi yang diterima sebagai suatu kenyataan atau fenomena empiris wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran atau kualitatif berupa angka-angka atau berupa kata-kata kualitatif. Fenomena empiris wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran atau kuantitatif berupa angka-angka atau berupa kata-kata kualitatif. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat menyimpulkan bahwa data merupakan hal-hal yang tercangkup informasi dan dapat diterima sebagai suatu hal yang bersifat fakta atau kenyataan. Jadi, bentuk data dalam penelitian ini berupa data kualitatif. J. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yakni subjek yang memungkinkan data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdapat pada grup Facebook. K. Waktu dan lokasi penelitian. Untuk waktu dan lokasi penelitian, yakni waktunya tidak ditentukan jam berapa, tetapi dilakukan kapan saja, dan untuk lokasi penelitian di mana saja berada. L. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik catat. Teknik ini dilakukan dengan metode catat atau taking note method. Muhammad 2011 halaman 211. Praktik metode catat dalam penelitian ini adalah membaca, mengamati, dan mencatat setiap kosakata yang ada dalam grup Facebook tersebut. M. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini,
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis data yaitu mengklasifikasi data yang mengandung elemen-elemen dan fungsi konteks sosial, konteks situasi. Pada penelitian ini, data diidentifikasi berdasarkan teori konteks, menafsirkan data berdasarkan identifikasi. N. Prosedur kerja. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian terhadap tindak tutur ilokusi dalam grup Facebook dengan mencari referensi dalam media Facebook, lalu mencatat hasil tersebut. Lalu, peneliti menjabarkan latar belakang dari suatu permasalahan, pembatasan permasalahan, serta tujuan dari permasalahan yang diangkat. Terakhir adalah peneliti memasuki bagian pembahasan dari sebuah permasalahan tersebut, lalu menuju bagian penutup, yakni kesimpulan dan saran. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.